Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 43 BDK Balikpapan yang terdiri dari Yesi, Cipa, Yasmin, dan Theo ingin berbagi informasi mengenai salah satu tokoh inspiratif Indonesia. Siapakah beliau? Beliau bernama Pak Sutopo Purwonugroho. Sebelumnya, sudah pada kenal belum sama Pak Sutopo? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Dr. Sutopo Purwonugroho atau yang sering disapa Pak Topo, lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 7 Oktober 1969. Pak Topo mengenyam pendidikan dan mendapatkan gelar akademiknya di PTN terbaik Indonesia. Di antaranya S1 Geografi di UGM pada tahun 1993, di mana ia menjadi lulusan terbaik pada tahun itu. S2 dan S3 bidang hidrologi di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000 dan 2010. Setelah menyelesaikan sarjananya, tepatnya pada tahun 1994, Pak Topo memulai karirnya dengan bekerja sebagai pegawai di BPPT. Kemudian, beliau membantu BNPB sebelum bekerja secara penuh di sana pada bulan Agustus 2010. Karena ketulusan hati dan kinerja yang tinggi, pada November tahun 2010, beliau dipercaya menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di BNPB. Dedikasi dan penghargaan. Lalu, mengapa sih Pak Topo disebut sebagai tokoh inspirasi di Indonesia? Let's check it out. Pak Topo merupakan seorang informan kebencanaan yang sangat berdedikasi tinggi. Beliau selalu berusaha memberikan informasi yang sejelas mungkin kepada publik. Beliau juga selalu menjawab berbagai macam pertanyaan dari wartawan. Bahkan, Pak Topo juga sering adu cepat dengan wartawan loh, karena beliau juga ikut andil membagikan informasi mengenai bencana alam yang ada. Dedikasinya yang tinggi untuk negeri ini dapat dilihat dari semangat beliau dalam menjalankan tugas. Pak Topo tetap memberikan informasi mengenai bencana, baik melalui akun media sosial, grup percakapan dengan jurnalis, mengirim siaran pers, maupun menggelar keterangan pers. Padahal, sejak 2017, beliau sudah divonis mengidap kanker paru-paru stadium 4B. Tetapi beliau tetap menjalankan amanahnya, yaitu mengabarkan dan mengklarifikasi bencana alam di sela-sela kemoterapinya. Pernah pada Oktober 2018 lalu, Pak Sutopo bahkan langsung memberikan keterangan pers di depan 135 wartawan nasional dan luar negeri, meski dia baru saja keluar dari rumah sakit. Atas dedikasinya sebagai pengabar bencana, Pak Topo dianugerahi penghargaan oleh media asing The Straits Times Asian of the Year 2018 sebagai The First Responder. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada relawan atau petugas kebencanaan yang tanpa pamrih membantu penanggulangan bencana. Selain itu, Pak Topo juga dinobatkan sebagai The Most Inspirational ASN pada 2018. Baiklah teman-teman, yuk kita lanjut. Ada satu fakta menarik loh. Walaupun nilai berakhlak baru diluncurkan pada 21 Juli 2021, tetapi Pak Topo ini sudah memiliki nilai berakhlak sejak dari dia bekerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dalam keadaan sakit, Pak Sutopo tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Beliau seakan tak mengenal kata lelah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Beliau adalah bukti nyata pengabdian untuk bangsa dan negara. Yang kedua, akuntabel. Dalam bekerja, beliau tidak pernah setengah-setengah. Ia selalu tekun dan totalitas dalam menjalankan pekerjaannya. Di tengah perjuangannya melawan kanker, Sutopo masih terus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dalam mengawal kejadian bencana di Indonesia. Lalu, kompeten. Pak Topo merupakan sosok yang selalu bekerja dengan skill terbaiknya, serta memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar. Hal ini dibuktikan dari yang awalnya Pak Topo sangat menolak jabatan ini, karena ia merasa kurang berpengalaman dan sangat jauh dari backgroundnya sebagai peneliti, tetapi dengan tekad yang kuat, Pak Topo terus berusaha belajar mendalami cara menulis dan berkomunikasi yang baik untuk publik. Kemudian, harmonis. Beliau juga sangat menghargai orang lain. Beliau cukup sabar dan cekatan dalam merespon pesan masuk ataupun telepon dari wartawan, instansi pemerintah, keluarga korban, bahkan korban yang ingin mendapat kejelasan informasi darinya dengan sabar. Selanjutnya loyal. Rekan kerjanya mengatakan, Sutopo adalah seorang yang pantang menyerah dan mau belajar banyak hal,
serta memberi energi positif kepada banyak orang. Walaupun sedang sakit parah, akan tetapi almarhum terus berjuang dalam memberikan kabar kebencanaan kepada wartawan, media, dan bahkan kepada keluarga korban langsung. Adaptif. Bekerja sebagai pengabar kebencanaan telah membuktikan bahwa Pak Topo merupakan sosok yang sangat cepat beradaptasi dalam kondisi bencana yang sangat tidak bisa diprediksi. Beliau selalu berkomitmen agar masyarakat bisa menerima kabar secara cepat dan tepat. Beliau juga fasih dalam menggunakan teknologi, sehingga turut menginfokan kabar kebencanaan dari media sosialnya langsung, seperti Twitter dan Instagram, karena beliau paham bahwa masyarakat banyak mencari berita dari media sosial tersebut. Yang terakhir adalah kolaboratif. Pak Topo juga memiliki semangat untuk menyatukan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebencanaan. Ia terbuka untuk bekerja sama pada semua pihak untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas terbaik. Contohnya saja, beliau setiap waktu berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, mengumpulkan berita dari berbagai daerah dan masyarakat, lalu menyusunnya jadi laporan yang mudah dimengerti. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sosok inspirasional Indonesia, yaitu Pak Sutopo Purwonugroho. Semoga kita dapat mengambil nilai yang baik dari beliau, yaitu dedikasinya untuk bangsa. Marilah sama-sama kita mendoakan almarhum. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.